Selamat malam pemirsa, beredar video Wamendes Paiman Raharjo yang sedang memberi pengarahan dalam sebuah rapat untuk mendukung Gibran dalam Pilpres 2024. Padahal Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk bersikap netral dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan saat Presiden makan siang bersama 3 baca pres di Istana kemarin. Apakah Presiden dapat benar-benar menjaga komitmen pemerintah untuk netral dalam pemilu mendatang? Atau pernyataan tersebut hanya manis di bibir? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, netralitas pejabat manis di bibir. Bersama saya Fitri Megatara. Netralitas pejabat manis di bibir. Dalam sebuah jamuan makan siang dengan 3 bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk bersikap netral pada pemilu mendatang. Dalam pertemuan itu, kata Anies, Joko Widodo bahkan mengaku telah mengumpulkan para penjabat kepala daerah dan akan mengumpulkan aparat TNI Polri untuk menegaskan lagi soal netralitas tersebut. Namun, di tengah kabar baik itu, beredar video singkat terkait Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo yang diduga sedang memimpin rapat membahas dukungan kepada calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam video itu di hadapan para peserta rapat, mereka menegaskan kesepakatannya untuk membantu memenangkan putra sulung Joko Widodo itu pada pemilu di 2024. Paiman membenarkan video tersebut, namun dia berkilah bahwa kehadirannya di situ bukan sebagai Wamendes, melainkan sebagai ketua relawan sedulur Joko Widodo. Apapun argumennya, kehadiran seorang wakil menteri yang notabene merupakan pejabat negara di forum terkait pemilu tentu menyinggung rasa keadilan. Ketika seorang wamen diambil sumpahnya oleh presiden, dia adalah pejabat negara yang harus memperhatikan kepentingan seluruh anak bangsa, bukan hal-hal lain yang bukan menjadi urusannya. Termasuk juga partainya jika ia memang anggota parpol. Paiman yang merupakan akademisi dan juga mantan rektor sebuah universitas swasta ternama, semestinya juga paham mengenai hal ini. Agak sulit diterima akal sehat bila seorang wakil menteri berkampanye di depan publik sambil mengatakan kehadirannya di situ adalah dalam kapasitas yang lain. Betapapun pintarnya mengolah argumentasi, sulit disembunyikan adanya double standard. Makanya harian ini berkali-kali mengingatkan agar para pejabat negara yang ingin menjadi jurkam atau tim sukses suatu baca pres sebaiknya mengundurkan diri agar tidak bias. Netralitas birokrasi adalah kunci bagi good governance. Anehnya, di tengah semangat reformasi yang semestinya terus dijaga dan digaungkan, kehendak itu belum menjadi komitmen kuat para aparatur negara. Padahal dalam jamuan makan siang itu, Presiden telah tegas menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas. Entah apakah komitmen itu sekadar slogan atau barangkali Paiman ingin menjilat sekaligus menjerumuskan majikannya. Silakan publik yang menilai. Sudah saatnya kita perlu meletakkan dasar-dasar bernegara yang lebih benar, modern dan beradab, serta membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bukan mengisinya dengan aparatur-aparatur birokrasi yang penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme. Upaya menciptakan kualitas penuh tergantung netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur pemerintahan. Presiden Joko Widodo harus membuktikan para pembantunya tidak cawe-cawe memenangkan salah satu pasangan capres atau cawapres. Pemirsa, kita akan membedah topik malam hari ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Don Bosco Slamun. Selamat malam, Bang Don. Selamat malam, Rara. Apa kabarnya, Bang? Baik. Baik ya. Bang Don,
apabila kita lihat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, yang terbaru adalah ketika seorang wamen berkampanye di depan publik untuk mendukung salah satu pasangan sambil mengatakan kehadirannya di situ adalah dalam kapasitas yang lain. Masuk akalkah pernyataan ini? Bisakah kita percaya pernyataan ini, Bang? Ya kan selalu ada posisi yang bisa memisahkan antara profesi atau pekerjaan dan sebagai pribadi. Kira-kira begitu. Dan itulah kira-kira posisi wamen. Tetapi kan kita tahu bahwa dia adalah seorang pejabat publik. Dan Presiden Jokowi sendiri ketika acara makan siang kemarin sudah komit bahwa tidak boleh akan tetap bersikap netral, termasuk meminta birokrasi atau aparat pemerintah atau aparatur entah sipil, entah militer untuk bersikap netral, tidak boleh ikut-ikutan memihak dalam proses pilpres kali ini. Mestinya begitu. Tapi apa yang kemudian kita lihat adalah pada kesempatan terpisah Presiden menjanjikan atau punya komitmen seperti itu, tapi di kesempatan yang lain viral statement atau kampanye seorang wamen tadi untuk memilih Gibran. Kan itu problemnya. Jadi problem besar kita ada di situ. Gitu. Karena memang Jokowi sendiri baru saja Senin kemarin 30 Oktober di depan ratusan pejabat kepala daerah di istana mengatakan akan mengancam akan memecat ASN jika tidak bisa netral. Tapi tadi kita lihat bagaimana peristiwa yang sekarang terjadi adalah di saat bersamaan menteri, wakil menteri terang-terangan mendukung capres tertentu. Ya problemnya itu kan Pak Jokowi itu kan lokomotif. Lalu lokomotif ini entah memerintahkan atau tidak, itu akan diikuti oleh gerbong. Gitu. Jadi biasanya ya pernyataan begitu di depan umum, tetapi di bawah permukaan atau politik di bawah tanah itu kampanye itu berlangsung sebetulnya. Artinya pembuktian netralitas harus disertai dengan aksi, tidak hanya kemudian manis di bibir seperti itu, Ibu? Harus seperti itu. Mestinya kita tunggu dan mungkin terlalu dini untuk berharap sekarang. Mungkin kita lihat apakah tindakan seperti wamen itu, wakil menteri desa itu akan ada lagi di tempat yang lain. Saya rasa susah juga ditutup-tutupi. Karena kalau sudah lokomotifnya seperti itu, entah diperintahkan atau tidak, orang akan melihat sinyal seperti ini, apapun begitu, lalu dianggap sebagai sinyal perintah, lalu kemudian berlakulah seperti apa yang dikatakan oleh wamen tadi. Makanya memang betul. Jadi ini tidak boleh hanya manis di bibir saja. Itu harus bisa diawasi sampai ke bawah. Ingat Rara, hari ini misalnya kita lihat ketika framing dari media-media ya, kita bisa lihat bagaimana orang meragukan, publik meragukan apakah seorang presiden itu, Pak Jokowi itu bisa bersikap netral atau tidak. Lalu kemudian itu bisa pengamat, itu netizen. Saya tadi ketemu 3 orang hari ini, ada profesional, ada pengusaha. Lalu kemudian bicara tentang keraguan-keraguan semacam ini. Dan itu menurut saya harus bisa dibuktikan oleh seorang Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa betul kali ini netral. Tapi ada candaan di luar. Ya betul Bang katanya. Tetapi kan kita tahu, kita berharap pada seorang Presiden Jokowi untuk bersikap netral. Tapi kepada seorang ayahnya Gibran, kita mungkin tidak bisa berharap bahwa itu akan netral. Kira-kira gitu. Standar yang berbeda ini akan diperlakukan ataupun treatmentnya akan seperti apa bagi seorang Jokowi seperti itu ya Bang, antara dia sebagai presiden dan sebagai seorang ayah yang tentu akan berusaha untuk kemudian memenangkan anaknya seperti itu. Naturalnya seperti itu, normalnya seperti itu. Ya, normalnya seperti begitu. Jadi seperti ayah biasanya. Saya juga seorang ayah, punya anak laki-laki, saya tahu gitu. Ketika ya kapan saya harus mendukung, kapan misalnya tidak mendukung gitu. Tapi intinya adalah mendukung sampai pada hasil maksimal untuk itu kan. Jadi itu kita menganggap itu sebagai hal yang normal. Cuman kali ini kan berkaitan dengan kehidupan kenegaraan kita, masa depan negara gitu. Memang susah. Kemarin orang kritik kenapa bisa begitu gitu. Tapi kita sudah harus terima bahwa faktanya seperti ini. Ada pasangan Pak Prabowo dan Gibran, ada pasangan Ganjar sama Pak Mahfud MD, ada pasangan Anies dan Caimin gitu. Kalau kita lihat ini adalah pasangan-pasangan yang sudah disodorkan ke publik, lalu kemudian posisi Prabowo dan Gibran itu adalah seperti ini. Gibran itu adalah putra Pak Jokowi. Ya kita juga harus melihat kenyataan, walaupun tentu kita harus awasi. Kita harus kritis betul-betul untuk melihat ini. Tetapi ya saya yakin akan susah sekali untuk melihat bahwa itu akan berjalan seperti yang diharapkan. Karena politik itu kan tidak hanya yang tampak di permukaan, tapi tampak yang di bawah permukaan itu lebih banyak jalannya. Kita lihat misalnya, jangan-jangan pada satu kesempatan nanti akan banyak sekali rakor, akan banyak sekali pertemuan dengan kepala daerah, akan banyak sekali pertemuan dengan wali kota atau bupati, akan banyak sekali pertemuan sampai ke tingkat camat, sampai ke tingkat desa. Ya pertemuan biasanya koordinasi, tetapi
kalau di masa Orde Baru itu pertemuan itu justru dititipi, dah beresin, kalian harus tahu dapat berapa suara dari sini. Sehingga pada akhirnya ketika ada campur tangan terlalu banyak, orang sudah tahu hasil pemilihan itu sebelum hari H. Kira-kira begitu. Artinya netralitas birokrasi ini menjadi kunci sangat penting, terutama ketika kemudian kita menghadapi ataupun melaksanakan pemilu seperti itu. Kalau kita bicara menghasilkan pemimpin yang legitimasinya tinggi di mata publik, pilihannya adalah kita harus melakukan pilpres yang jujur, pilpres yang tidak boleh dicampuri oleh urusan-urusan birokrasi seperti ini. Karena Pak Jokowi tahun 2014 adalah produk yang kemudian kita lihat hasilnya adalah sangat legitimate karena kita mengikuti proses pemilihan yang sebetulnya kita tidak lihat bahwa itu ada birokrasi ikut campur di dalamnya. Oke, kemudian yang menjadi pertanyaan juga ketika kemudian netralitas ini berdampak pada penyelenggara pemilu. Tadi mungkin sudah sedikit disinggung oleh Bang Nun ya. Kemudian aparat TNI, teritorial, Polri dan juga ke bawahnya ini kan memang tuntutannya kemudian harus netral seperti itu menghasilkan sebuah pemilu yang berkualitas. Betul. Dan ini kemudian yang menjadi kekhawatiran ketika kemudian saat ini fenomena yang terjadi seperti ini, Bang Don. Ya, kita melihat begini, kalau kita baca pengamat, dengar dari mereka, kemudian saya ngobrol dengan problemnya itu kan kita akan lihat pergantian pejabat, kemudian PLT, lalu kemudian pergantian di militer. Orang lalu kemudian bisa melihat ini bagian dari jaringan untuk kepentingan tertentu. Apakah benar begitu? Kita tidak mau mendahului. Kita akan lihat seperti apa di lapangan. Tetapi kembali lagi, saya yakin jadi proses seperti Wamendes tadi itu akan jalan saja besok lusa ini akan makin banyak begitu. Oke. Gitu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bang Non, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah memfitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu yang yaitu pernyataan dari Presiden terutama pasca pertemuan makan siang bersama tiga baca pres itu. Karena memang pada saat itu juga ada penekanan ataupun diingatkan mengenai netralitas. Betul. Seperti itu ya Bang. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menagih komitmen netralitas bagi seorang Jokowi yang juga seorang ayah dari bacawa pres yang akan berkontestasi Bang? Ya itu pertanyaan yang baik. Tapi sebagai ayah saya merasa pertanyaan itu menjadi janggal kalau saya sebagai ayah tidak mendukung anak saya. Kan kira-kira begitu. Jadi itu sesuatu hal yang mustahil. Kalau misalnya orang seperti Pak Jokowi bisa melakukan itu mungkin manusia setengah dewa gitu. Nah, sekarang jangankan mendukung Gibran atau tidak. Kemarin Rara menonton ketika makan siang bukan? Itu ada politik visual yang menarik tuh. Bagaimana Pak Prabowo frontal dengan kamera, kemudian Pak Jokowi di sebelahnya. Nih, Bang, kita bisa lihat kan. Ya. Lalu kemudian Pak Anies harus berhadapan dengan Pak Jokowi. Lalu kemudian yang paling kasihan itu adalah Pak Ganjar membelakangi kamera. Yang orang tidak tahu apakah ini, kalau orang tidak paham rambutnya dan seterusnya, orang tidak akan mengatakan apakah itu Ganjar itu bukan. Sampai kemudian seorang Ganjar itu harus menoleh terus untuk kemudian masuk dalam frame, gambar wajahnya terlihat di kamera supaya terlihat oleh publik. Ini politik visual yang memperlihatkan kepada siapa sebetulnya event ini, untuk apa sebetulnya event ini dibuat. Tentu ada panggung untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kita baik-baik saja. Tetapi itu juga panggung di mana kemudian sebetulnya pesannya positif ya Bang ya? Ya sebetulnya pesannya positif. Tapi kan kemudian kita lihat, kalau lihat politik kameranya, oh ini untuk Pak Prabowo. Kira-kira gitulah kalau gitu. Jadi ada panggung depan, tapi juga ada panggung, menurut saya itu ada update tersendiri. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang tidak didesain. Dari seorang Gibran sendiri ini memang timingnya yang kemudian membuat orang mungkin gelisah ya Bang ya. Bagaimana kemudian seorang Gibran
seolah dipaksakan untuk maju sebagai bacawa pres seperti itu. Dipaksakan, iya, tapi kalau dibilang tidak juga tidak, karena presidennya ada. Kalau kita lihat di Filipina, Duterte itu mencalonkan anaknya Sarah Duterte untuk jadi wakil presidennya Bongbong Marcos. Jadi coba bayangkan, dan itu hanya berlangsung 2 hari, dan kebetulan Sarah ini adalah wali kota Davao. Dan kemudian mereka itu mencari untuk suara-suara pemula atau suara-suara anak muda gitu. Ini persis model seperti Gibran sekarang ini, yang Pak Jokowi kemudian dalam waktu singkat scrimmage begitu, lalu kemudian jadi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi ada kalkulasi-kalkulasi yang menurut saya ada presidennya. Jadi apakah ya mungkin bukan soal apakah timingnya tidak tepat, tapi mungkin orang harus bisa lihat track recordnya kayak gimana gitu. Nanti publik juga yang akan memberikan penilaian kan. Berbicara mengenai pimpinan, mungkin bisa kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai legitimasi kepemimpinan di masa depan yang ditentukan oleh pelaksanaan pemilu yang fair dan berkualitas. Rara, sekali lagi contoh yang paling nyata seorang pemimpin dengan legitimasi yang tinggi itu adalah Pak Jokowi hasil Pilpres 2014. Itu adalah sebuah pertarungan yang bebas, pertarungan yang terbuka, tidak ada tidak ada orang yang memegang sebagai incumbent pada saat itu, lalu kemudian dimenangkan oleh Pak Jokowi. Mungkin yang kedua, mungkin orang bertanya-tanya periode kedua, tetapi hasilnya kan kita tahu bagaimana legitimasinya tinggi, orang memilih berdasarkan track recordnya, apa kinerjanya, lalu kemudian pada akhir mendekati masa jabatan kita tahu approval ratingnya. Kan hal-hal seperti itu kan bisa terlihat. Nah, kita juga berpikir atau berharap Pilpres kali ini harus mempunyai suasana yang sama, sehingga hasilnya itu legitimate, bukan karena di re-engineer atau di-engineer untuk kemudian karena beliau seorang presiden lalu kemudian memaksakan birokrasi misalnya berpihak kepada putranya. Kan itu kan yang orang harapkan. Itu harapan yang sangat normal begitu. Tetapi kalau tanpa itu pun jalan lalu kemudian terpilih, kita tidak bisa memaksa publik untuk bisa mengatakan harus pilih ini. Publik sudah bisa lihat semuanya gitu kira-kira. Baik Bang Dor, di segmen selanjutnya kita akan melihat suara dari netizen dan juga polling yang dilakukan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bang Don, kita akan kembali melanjutkan diskusi, tapi sebelumnya kita lihat polling yang sudah dilakukan oleh Metro TV dengan pertanyaan, apakah pernyataan Presiden Jokowi pemerintah bersikap netral di pemilu 2024 bisa terwujud? Dominasinya menjawab tidak, hanya manis di bibir 74%, sementara sisanya ya bisa terwujud. Ada kemudian juga komen dari netizen di @Rebizona yang mengatakan tidak akan terwujud netralitas karena beliau sudah cawe-cawe membuat skenario agar anaknya menang mudah. Tapi kalau misalnya kita lihat di polling masih ada yang optimis ya Bang ya, netralitas tidak hanya kemudian sekedar di bibir. Tapi jika memang ingin meyakinkan publik komitmen netralitas tidak hanya sekedar di bibir, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam hal ini Jokowi? Kan Presiden sudah menjanjikan akan memecat kepala daerah yang melakukan pelanggaran atau tidak netral kan gitu. Kebetulan ada faktanya, Wamendes kampanye untuk pilih Gibran. Kita coba lihat seperti apa langkah seorang presiden untuk kenyataan atau fakta seperti ini gitu. Kita tunggu sebetulnya. Karena kalau tidak dilakukan tindakan tertentu, ya itu akan menjadi, saya bilang itu akan kita lihat besok, lusa, dan seterusnya itu akan menjadi biasa. Kan memang susah sekali untuk mengatakan bahwa ini ada kampanye atau tidak gitu. Tapi mengumpulkan aparat desa yang paling dekat dengan masyarakat di bawah, di setiap saat-saat pemilu, di masa-masa lalu, terutama waktu Orde Baru, itu adalah modus yang paling efektif untuk mencari suara. Dan bahkan sudah menentukan, desa ini you harus 70% ya, yang ini, bahkan di tempat tertentu, tidak perlu dicoblos, tapi kemudian dipaku aja semua kertas suaranya, lalu kemudian tinggal bilang, ada nggak yang P3 pada masa lalu? Angkat tangan,
Tidak ada yang berani angkat tangan. Ada nggak yang PDI? Nggak angkat tangan, nggak ada angkat tangan. Udah dipakuin semua Golkar. Oke, Bang, mungkin sedikit saja karena Ya. tadi bicara soal masa lalu, artinya keterlibatan aparatur dalam berbagai tingkat ini menurut ada kekhawatiran bisa memutar mundur jarum jam pemilu seperti Betul. di Orba. Singkat saja, Bang, agar kemudian kita bisa menghindari itu loh, Bang. Ya, pada akhirnya kita lebih baik berharap pada kecerdasan publik. Saya selalu orang yang percaya bahwa publik sudah terliterasi dengan baik tentang siapa yang ingin mereka pilih. Mereka tahu track record, mereka tahu bagaimana karakter seseorang, bagaimana personalitinya, mereka tahu. Dan kita dalam 10 tahun ini sudah membuktikan memilih pemimpin yang kita anggap mumpuni. Itu di dalam diri seorang Jokowi. Kita masih berharap kali ini publik juga tahu memilih pemimpin yang kalau bisa lebih baik dari yang pernah kita pilih sebelumnya. Oke, tanggung jawab publik besar sekali ya. Sangat besar. Sangat besar sekali. Tapi kita harapkan pejabat juga memiliki tanggung jawab sebesar dan setanggung jawab dari publik itu sendiri. Baik ya. Baik, Bang Don, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam editorial untuk malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Fitri Mediantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.